Namaskar. Selamat siang anak-anak Miss Yogi semua. Siang, Miss. Iya, Miss. oke. Selamat siang, Silakan. Miss. Boleh di-unmute ya, boleh di-unmute. Oke, sudah ada Gita masuk ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau mimpin doa atau ketua kelasnya? Nana ketuanya, Miss. Nana. Ada Nana di sini? Tidak ada. Oh iya, ini ada Nana. Oke. Silakan duduk yang baik, kita berdoa bersama-sama ya. Saya greeting dulu kan, Miss? Gimana? Saya greeting dulu kan? Iya, boleh. Attention. Greeting. Namaskar. As before we study, let's pray together. Pray start. Dear God, God, please bless myself, please bless My myself, my my friend, teacher, and my friend, to understand we will what understand the understand lesson that we will get today. Dear God. Oke, thank you. Oke, silakan didengarkan dengan baik dulu ya. Miss, saya nggak bisa unmute karena adik saya nonton. Oh iya. Oke, Abel, nggak apa-apa. Oke, ada beberapa hal yang akan Miss Yogi sampaikan sebelum kita lanjut ke materi ya. Sorry, Miss, keluar tiba-tiba tadi kepencet, Miss. Iya, nggak apa-apa. Oke, ada beberapa hal yang ingin Miss Yogi sampaikan. Nah, sekarang kalian sedang mengikuti pembelajaran online ya. Jadi, kita bertemu secara virtual. Miss Yogi nggak bisa lihat anak-anak secara langsung, bagaimana perilaku kalian selama belajar, ataupun apa yang kalian lakukan selama belajar ya. Miss Yogi hanya bisa melihat satu peta kotak ini saja per anak ya. Sisanya Miss Yogi nggak bisa pantau. Jadi, karena saat kita bertemu secara virtual terbatas, makanya sering Miss Yogi bilang, anak-anak silahkan di-on-kan videonya, biar Miss Yogi bisa lihat anak-anak Miss Yogi. Ya, itu yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya dalam proses pembelajaran berlangsung, Miss, saya nge-lag suaranya Miss putus-putus, saya nggak dengar, Miss. Kalian boleh izin off video sebentar. Ya, dengan off video kalian bisa melancarkan lagi sinyal kalian atau menstabilkan sinyal kalian. Bisa dipahami kira-kira ya? Ya, ini tidak berlaku di pembelajaran PKN saja, tapi juga di pelajaran yang lain, ya. Silakan, itu etikanya sayangnya, silakan di-on-kan videonya. Ya, di-on-kan videonya. Kemudian nanti jika kalian ingin minum atau ingin ke toilet, kalian silahkan izin. Layaknya di sekolah. Jadi kalau di kelas kan kalian, Miss, may I drink? May I go to toilet? Seperti biasa. Ya, cuman kita bertemunya secara virtual. Begitupun Miss Yogi nanti, anak-anak Miss Yogi izin minum ya, atau Miss Yogi izin ke toilet ya. Nanti Miss Yogi akan info kalau Miss Yogi mau izin. Ya, sama seperti kalian ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa? Kalau bisa silakan acungkan jempol. Oke, siap. Jadi sebisa mungkin silakan di-on-kan ya videonya ya, karena Miss Yogi tidak bisa lihat nanti saat record, karena video kalian nggak kelihatan ya. Entah itu siapa, Miss Yogi nggak tahu ya, karena hitam semuanya. Oke, bisa Miss Yogi mulai sekarang materinya? Bisa ya? Oke. Minggu lalu, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang berbagai macam hak, kemudian bagaimana penggunaan hak yang bertanggung jawab, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak.
Itu ada 3 kita pelajari minggu lalu ya. Tapi untuk sekarang, untuk minggu ini atau untuk hari ini, kita akan melanjutkan materi. Yakni materi kalian yang terakhir di tema 3, yaitu kewajiban yang bertanggung jawab. Jadi minggu lalu kalian belajar hak, sekarang kalian belajar kewajiban. Ya, silakan nanti disimak atau dipahami dengan baik. Oke. Kalau begitu, silakan kalian ambil buku bu pena kalian. Ambil buku bu penanya, kemudian buka halaman 181. 181. Oke, sudah ya? Sudah ketemu? Oke. Kalau kewajiban itu sudah Miss Yogi atau sudah diajarkan oleh Miss dan Misternya di kelas 4 ya. Ada yang masih ingat apa pengertian dari kewajiban? Kewajiban itu adalah, iya Pragia. Halaman berapa, Miss? Tadi saya nggak dengar, Oh, Miss. 181 Pragia. 108. Thank you, Miss. Oke, you're welcome. Ayo, apa Kewajiban pengertian? Iya, Justin. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan agar mendapatkan hak. Oke, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan untuk mendapatkan hak. Boleh. Atau segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu juga boleh. Ya, jadi itu pengertian kewajiban. Miss Yogi ajak anak-anak review dulu sedikit ya. Kemudian contoh-contoh kewajiban, itu coba diingat-ingat lagi. Kewajiban kalian sebagai seorang anak di rumah apa? Sebagai siswa di sekolah apa? Kemudian sebagai bagian dari masyarakat. Apa? Itu kewajiban kalian. Silakan diingat-ingat. Kemudian untuk sekarang, Miss Yogi akan fokuskan kalian untuk membahas lebih lanjut mengenai yang bagaimana sih kewajiban yang bertanggung jawab. Oke, silakan disimak ya di halaman 181. Kita mulai dari lingkungan rumah. Ya, poin A, silakan dilihat bukunya. Membuang itu maksudnya membuang sampah ya nak ya. Hilang kata sampahnya di sana. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah setelah kalian makan ataupun setelah kalian beraktivitas itu ada sampah, kalian berkewajiban untuk membuang sampah. Lalu yang bagaimana yang bertanggung jawab? Ya membuang sampah pada tempatnya atau bak sampah atau tong sampah. Jangan di got, di saluran air, ataupun di selokan. Kita justru membersihkan selokan dari sampah. Jangan menimbun sampah. Ya, oke, itu poin A. Yang B, menghargai makanan yang tersedia di rumah. Miss, saya sudah menghargai makanan yang ada di rumah, Miss. Iya, itu memang kewajiban kalian. Jadi tanggung jawabnya apa? Tidak menyisakan makanan atau tidak membuang-buang makanan. Itulah kenapa Miss dan Misternya saat kalian ACMI di sekolah ya, selalu menghimbau untuk menghabiskan bekal makanan kalian. Ya, anak-anak silakan dihabiskan. Miss, saya nggak habis di istirahat pertama, habiskan di istirahat kedua. Itu wujud tanggung jawab kalian terhadap makanan yang telah dihidangkan. Bisa dipahami dulu? Kalau bisa, acungkan jempolnya. Oke. Oke, next. Kita ke lingkungan sekolah. Ini kalian harus tahu dulu ya, antara kewajiban saja dan kewajiban yang bertanggung jawab seperti apa. Ya, oke. Poin A, melaksanakan piket kelas. Miss, saya sudah melaksanakan piket kelas, Miss. Pagi-pagi saya datang ke sekolah. Saya udah nyapu di kelas. Udah ya, Miss ya, kewajiban saya jadi piket kelas hari ini ya. Oke, sudah. Kewajiban ya. Lalu bagaimana yang bertanggung jawab? Ada yang bisa bantu, Miss? Gimana yang bertanggung jawab?
Itu baru melaksanakan kewajiban. Yang tanggung jawabnya gimana? Ada yang bisa bantu, Miss? Oh, Miss. Ya, Justin? Menyapu dengan bersih, Miss. Menyapu dengan bersih, ya. Tidak sekadarnya ya. Menyapu dengan bersih dan mengontrol kebersihan dari awal mulai pembelajaran hingga pulang sekolah. Itu tanggung jawab petugas piket. Ya, Miss, saya udah nyapu pagi-pagi, tapi sekarang sudah kotor lagi. Ini belum bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian sebagai anggota piket kelas. Ya, itulah mengapa tugas piket kelas itu berat. Ya, jangan dianggap enteng. Oke, itu poin A. Yang B, menjaga ketenangan saat membaca di perpustakaan. Ya, itu ada kaitannya dengan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ya, lalu yang poin C, datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang masih ingat program sekolah kita yang terkait dengan hal ini? TTM. Abi, ya Abi, good. TTM. Apa kepanjangan TTM? Terpaksa terbiasa membudaya. Iya, terpaksa terbiasa membudaya. Itulah kenapa ini tujuannya atau fungsinya, yaitu untuk apa? Tidak untuk menghukum kalian yang datang telat. Tidak hanya itu, sayang. Tidak itu tujuannya. Tujuannya satu, kalian bisa disiplin. Dua, kalian tidak mengganggu hak siswa yang lain. Coba bayangkan, kalian datang terlambat di morning assembly. Kemudian sampai terlambat juga datang ke kelas. Ketika kalian datang ke kelas, tok, permisi miss atau mister, saya datang terlambat. Kira-kira pembelajaran di kelas itu jeda atau tidak? Jeda, iya. Itu kira-kira mengganggu teman kalian atau enggak dalam belajar? Iya, mengganggu. Itu artinya kalian secara tidak sengaja mengganggu hak siswa yang lain untuk mendapatkan pelajaran yang nyaman, tanpa hambatan. Nah, itulah mengapa kalian dihimbau untuk datang ke sekolah tepat waktu. Ya, kalian juga tidak terlambat menerima pelajaran dari guru, tidak mengulang lagi, dan teman kalian tidak merasa terganggu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa? Kalau bisa, acungkan jempol. Oke, kita lanjut ke lingkungan yang terakhir, yaitu lingkungan masyarakat. Walaupun kalian anak-anak ya, saya masih anak-anak, ya, tapi kalian merupakan bagian dari warga masyarakat. Ya, jadi poin A, menjaga saluran air di lingkungan. Itu kewajiban kalian. Tanggung jawabnya dengan tidak membuang sampah atau tidak menimbun sampah. Ya. Kemudian poin B, mematuhi aturan lalu lintas, terutama ketika menyeberang jalan. Miss, saya bayar pajak, Miss. Boleh dong saya gunakan jalan raya biar saya nggak rugi bayar pajak? Iya, boleh. Miss Yuki katakan boleh. Orang tua kalian bayar pajak, ya boleh. Tapi kewajiban kalian yang mencerminkan tanggung jawab yaitu patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Sehingga dengan demikian, kalian tidak mengganggu hak warga masyarakat yang lain. Kalau semuanya nerobos lampu merah, ya udah, yang ada akan berujung rumah sakit ataupun kantor polisi. Tuh, ya. Tuh pasti ada sanksi nanti. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke. Satu lagi, materi untuk hari ini satu lagi. Selain di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat, yang paling sering juga kalian kunjungi ya, yaitu tempat umum. Tempat umum itu seperti apa misalnya? Contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh tempat umum, Abel. Bandara, oke. Ada lagi yang lain? Tempat umum. Halte bus, Miss. Halte bus, oke. Stasiun kereta. Stasiun kereta api. Ya. Apa lagi? Tempat bensin, Miss.
tempat pembuatan SIM, ya. Kalau Miss Yogi bilang pasar, boleh? Pom bensin. Ya, Miss. Boleh ya, pasar tradisional atau pasar modern ya. Nah, itu tempat umum. Tempat selain itu, ya, yang mungkin kalian hampir lupakan ya, tapi kalian sering kunjungi adalah tempat wisata. Ya, tempat wisata. Jadi, selama kalian berada di tempat wisata, kalian tentu harus melaksanakan hak dan kewajiban kalian secara bertanggung jawab. Di tempat umum ya, dimanapun itu. Oke, kita akan, Miss Yogi ambil contohnya satu ya. Salah satu tempat umum adalah tempat wisata. Coba kalian dibuka halaman 213. 213. 213. Sudah? Sudah ketemu halamannya? Sudah? Sudah ya? Nah, di sana itu ada contoh penggunaan 213. Nih ya, Miss Yogi tulis di chat ya. Thank you. 213. Halaman 213. Tuh di chat, Miss Yogi chat ya. Miss, may I drink, Ya. Miss? Yes. May I drink? Yes. Oke. 213. Poin 1. Dilihat di bukunya ya. Jangan Miss Yogi dilihat, bukunya dilihat. 213.1. Kita berhak berkunjung ke tempat wisata. Berhak nggak? Setiap orang berhak. Tapi sebelum kita masuk, kita wajib membayar tiket masuk. Jadi ada tempat wisata yang menghimbau para pengunjungnya untuk apa? Untuk membeli tiket masuk terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan kewajiban. Bisa dipahami ya? Oke, next. Poin 2. Kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Seperti misalnya kalau kalian ke taman safari gitu misalnya. Saya capek Miss jalan kaki, mau ikut ke ke mobil yang kayak kereta itu biar nggak capek jalan. Boleh, itu hak kalian. Tapi ingat, ada kewajiban yang harus kalian laksanakan. Misal, membayar biayanya ataupun menggunakannya dengan baik atau sesuai arahan petugas. Ya, itu kewajiban. Dan juga tidak boleh merusaknya, Miss ya? Iya, tidak boleh merusak. Oke, kemudian poin ketiga. Kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih, yang nyaman, dan aman untuk diri kita ya, untuk para pengunjung. Itu ada kewajiban juga yang harus kalian lakukan. Pasti kalian akan dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya, ataupun jika kalian tidak diizinkan membawa makanan dan minuman dari luar, ya jangan membawa. Walaupun di sana ada Miss, di sana ada tukang sapu kok, ada tukang kebunnya kok. Boleh dong saya buang sampah sesuka saya? Ya enggak bisa. Ya kalau tukang kebunnya sudah dalam shift atau waktunya dia bekerja, kalau tidak. Jadi pengunjung yang lain juga ikut merasakan aroma tidak sedap dari sampah-sampah yang berserakan. Contohnya pantai gitu, misalnya kalian ke pantai, sampah berserakan. Kira-kira perasaan kalian gimana? Nyaman enggak? Enggak, iya. Itulah kenapa selalu dihimbau untuk melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak secara bertanggung jawab. Ya, bisa dipahami kira-kira? Itu dulu materi kita hari ini, bisa dipahami? Kalau kalian bisa pahami, silakan acungkan jempol. Ada pertanyaan dulu? Miss Yogi buka sesi pertanyaan dulu. Sebelum Miss Yogi ajak kalian ke sesi berikutnya. Nggak ada? Nggak ada, oke. Kemarin, Miss Yogi sudah info ke wali kelas kalian untuk diteruskan kepada anak-anak untuk menjawab latihan soal. Did you finish? Yeah? Yes? Okay. Yes. Please take your enrichment book, page... Halaman berapa, Miss? Sorry. Wait. Halaman 56. 56.
Open Belum, page BM. 56. Ya, belum, Miss. Belum, Miss. Iya. Apa, Miss? 56, 56. Tema 3 ya, Miss ya? Iya, tema 3, sayang. Sekarang kita tema 3. Pengayaan, Miss? Iya, pengayaan. Your enrichment book, page 56. 56. Iya. Nah, Ketemu? Ketemu ya? ketemu. Oke. Kita mulai bahas ya. Kita bahas bersama. Silakan kalian periksa pekerjaannya ya. Siapkan alat tulisnya. 56. Sudah? Oke. Miss Yogi mau Pengayaan apa Bu Pena, Miss? pengayaan Gung Pram, pengayaan. Pengayaan tema 3 halaman 56. Ketemu Gung Pram? Ketemu, Miss. Oke. Kita mulai bahas dari nomor 1 ya. I would like to choose Luis. Luis, please answer the question number 1. Pernyataan berikut ini yang benar adalah B. Hak diperoleh setelah melakukan kewajiban. Oke, B. Hak diperoleh setelah melakukan kewajiban. Luis, Miss Yuki tanya, kenapa jawabannya tidak C, Luis? Karena kita harus lakukan kewajiban pertama daripada hak, Miss. Iya, kewajiban. Yang nomor C, yang poin atau option C itu kewajiban ya, bukan hak. Kemudian yang D, Luis. Kenapa enggak jawabannya D, Luis? Karena kewajiban itu sesuatu yang kita harus lakukan, bukan Iya, terima. bukan diterima. Oke, good. Kemudian yang A, Luis. Karena kita harus mendahulukan kewajiban hak. Kita harus mendahulukan kewajiban pertama daripada hak. Iya, cakep ya, pinter. Nomor 1 jawabannya B. Hak diperoleh setelah melakukan kewajiban. Ya, silakan dicek ya. Kalau 1B. betul, ya 1B. Silakan diisi tanda betul ya. Kalau yang betul. Sudah, nomor 2. Nomor 2, Siva. Please answer question number 2. Kewajiban yang harus dipatuhi di sekolah adalah C. Oke, memakai seragam sesuai ketentuan. Yang A, B, mengerjakan ujian secara kelompok. Enggak ya, itu individu. Kemudian B, telat masuk kelas. Salah. Enggak, Miss, salah. Ya, yang D, jajan di kantin sekolah. Itu haknya ya, bukan kewajiban. Oke, 2C. Next. Siapa namanya ya? Yoges. Unmute Yoges. Suaranya menggema. Iya, nomor 3 ya. Setiap anak, apapun jenis kelaminnya, dari keluarga miskin atau kaya, dari suku Jawa atau Papua, normal atau berkebutuhan khusus, berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. B. Iya, good. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang ya. Jadi, Miss Yogi sudah sering bilang sama anak-anak, kalian itu unik, punya kemampuan tersendiri ya. Jadi kelebihan tersendiri, baik itu di bidang akademik ataupun non-akademik ya. Jadi, percaya diri ya, Nak ya. Jangan merasa minder. Saya bisa ya. Oke. Nomor 4. Siapa ya? Nayo nomor 4. Siapa? Nomor 3 Penas. Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka akan terjadi B.
Ya, kekacauan. Good. Next, Enggak, nomor A. 5. Ama. Miss, tadi 3 apa, Miss? Tadi nomor 3 apa, Miss? Nomor 3 itu mendapatkan kesempatan yang sama. B. Oke, 3B thank you. ya. Nomor 2 apa, Miss? Tadi? Nomor 2 C. Ayo disimak baik-baik ya. Saya nggak naik tadi, Miss. Sudah, oke. Nomor 5 ya. Sekarang nomor 5, Ama. Boikot dan masuk hak anak kecuali mencari naskah. Iya, mencari nafkah itu hak apa kewajiban, Ama? Kewajiban. Kewajibannya siapa? Orang tua. Iya, orang tua. Good ya, Ama ya. Jadi 5D. 6. Carisa. Berikut ini hakmu sebagai siswa adalah D. Mendapat bimbingan dari guru. Iya, mendapat bimbingan dari guru itu hak ya. Sisanya itu kewajiban. Nomor 7. Nana. Mampus lu anjing. Nana. Nomor 7 sayang. Isian ya. Sikap siswa memperhatikan penjelasan guru di kelas merupakan kewajiban siswa. Iya, kewajiban siswa ya. Sekarang kalian diminta untuk mendengarkan penjelasan Miss dengan baik. Itu kewajiban kalian ya. Next, nomor 8. Ini gampang sekali. Kakak, unmute yourself, Kakak. Help Apa me yang to kamu answer question ketahui number tentang 8. kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diapakan, Kakak? Yang harus kan dilakukan. Iya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan tanggung jawab, ya. Oke, thank you, Kakak. Next, nomor 9. Siapa yang belum ini? Seva. Nomor 9, Seva. Halo, Miss. Ya, nomor 9, Seva. Nomor 9, Miss. Sebutkan contoh hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat. Haknya itu bisa menggunakan fasilitas umum. Iya. Di situ kewajibannya harus membayar pajak atau menjaga fasilitas umum. Iya, good. Thank you, Seva. Menggunakan fasilitas umum. Itu haknya. Kewajibannya membayar pajak, kemudian menjaga fasilitas umum atau menggunakan fasilitas umum dengan baik. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Miss. Iya, Justin. Mematuhi undang-undang, Miss. Kewajibannya membuang sampah di tempatnya. Kalau haknya mendapat lingkungan bersih. Iya, betul. Thank you, Justin. Oke, itu ya jawaban teman kalian. Kemudian, nah ini nomor 10 agak panjang ya. Kalian diberikan ilustrasi. Pada hari Minggu, Salosa diberi kewajiban oleh orang tuanya untuk menjaga rumah. Karena kedua orang tuanya harus pergi, mau menjenguk teman mereka yang sedang sakit. Namun Salosa tidak ikut ya anak-anak ya, karena dia mau menyiapkan tugas sekolah untuk dikumpulkan esok hari. Nah, jadi Salosa di hari Minggu Salosa dititipkan rumah oleh orang tuanya untuk menjaga rumah karena dia tidak bisa ikut karena akan menyiapkan tugas sekolah yang mau dikumpul besok hari Senin. Tapi ternyata apa? Salosa malah asik nonton TV ya, menonton televisi dan bermain game seharian selama kedua orang tuanya pergi. Nah, pertanyaannya ya, berikan pendapatmu mengenai sikap Salosa tersebut. Siapa yang mau menjawab? Selain Justin. Yuk, selain Justin. Yang belum dapat. Ayo, Praba.
Menurut Praba, bagaimana sikap Salosa tersebut? Malas. Pemalas? Ada lagi yang lain? Kania mau jawab Kania? Enggak. Ayo siapa yang Gita? Sawitri mau jawab sayang? Tidak melakukan kewajibannya, Miss. Tidak melakukan kewajibannya. Ayo, gimana namanya sikapnya Salosa? Miss, saya Miss. Tidak bertanggung jawab, Miss. Ya, Gong Pram. Tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Ya. Ya, oke. Oke. Saya baru mau bilang kayak gitu, Miss. Baru saya mau bilang kayak gitu. Sudah Miss Yogi lihat ya. Jadi, Salosa tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Itu contoh dari perilaku negatif. Tidak untuk dicontoh, ya. Itu hanya contoh. Miss, suaranya nggak ada. Bisa kedengaran ya suaranya, Miss ya? Bisa? Bisa, Miss. Bisa, oke. Bisa kok, Miss. Miss, suara saya kedengaran kan? Suara saya kedengaran kan? Kita nggak kelihatan. Miss, suara saya kedengaran kan? Oke, kedengaran. Miss, suara saya kedengaran? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi untuk latihan soalnya? Tidak. Oke, nanti silakan minta tanda tangan orang tua ya sebagai bukti kalian menyelesaikan latihan soal. Saya pakai tanda tangan saya sendiri aja, atau papa boleh. Nggak orang tua, bukan diri sendiri. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? No. Cukup? Oke, kalau cukup, silakan dilanjutkan ke halaman 81. 81. Buka dulu halaman 81. Itu sambungannya di 82. Sudah ketemu dulu halamannya? Sudah. Oke, kalau sudah, saya nomor satu. Sebentar, Nayo. Kalau sudah ketemu halamannya, silakan dengarkan penjelasan Miss Yogi. Ayo, silakan dengarkan dulu sebentar. Kalau sudah ketemu halamannya. Nah, untuk latihan soal di halaman 81 sampai 82, silakan dikerjakan mandiri. Sendiri ya. Dikerjakan sendiri. Nanti, if you finish, you should to upload the result. Ya, silakan di-upload hasilnya di link upload yang sudah Miss Yogi share di Google Classroom kalian. Ya, nanti Miss Yogi akan share di Google Classroom kalian. Silakan finishkan dulu itu. Selesaikan dulu, kemudian upload. Sudah, itu satu. Yang kedua, untuk minggu depan, hari Jumat, kita ketemu lagi ya. Miss Yogi mau adakan PH tema 3. Ya, jadi untuk minggu depan itu pelaksanaan PH. Jadi materinya hanya di minggu lalu dan minggu sekarang. Ya, semua materi di minggu lalu kalian bisa dapatkan di Google Classroom kalian. Di pertemuan pertama. Ya, bisa dipahami ya? Oke, durasi Zoom-nya sudah mau habis, sayang. Miss Yogi end dulu ya.